Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Ayansyah dengan NIM akhir 015 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas sebelum praktikum bab 2, yaitu formulasi dan evaluasi sediaan farmasi dari praktikum terpadu. Untuk tugas sebelum praktikum, 1. Sebutkan dan jelaskan parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Farmakope Indonesia, termasuk kriteria penerimaannya. 2. Jelaskan perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus psikometer, variabilator, dissolution tester, hardness tester, moisture analyzer, dan depth density tester dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. 3. Baca dan buatlah rangkuman mengenai persyaratan stabilitas fisik, sediaan emulsi, dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik, seperti cramming, cracking, atau sedimentasi. Yang pertama, parameter evaluasi fisik pada tablet dan sirup atau suspensi. Untuk tablet, diantaranya ada yang pertama uji organoleptis, yang kedua ada keseragaman ukuran, yang ketiga ada keseragaman bobot, yang keempat ada kekerasan tablet, yang kelima ada kerapuhan tablet, yang keenam ada waktu hancur, yang ketujuh ada keseragaman sediaan, dan yang kedelapan ada disolusi. Untuk sirup atau suspensi, parameter evaluasi fisiknya yaitu yang pertama ada uji organoleptis, yang kedua ada bobot jenis, yang ketiga ada viskositas, yang keempat ada stabilitas fisik, yang kelima ada volume terpindahkan, yang keenam ada homogenitas, dan yang ketujuh ada redispersibilitas. Selanjutnya, ada parameter evaluasi fisik pada tablet. Yang pertama, ada uji organoleptis, di mana pengamatannya terhadap bentuk, warna, bau, dan rasa tablet untuk memastikan keseragaman visual dan penerimaan pasien. Untuk parameternya, yaitu harus seragam, tidak retak, tidak berubah warna, dan tidak berbau menyimpang. Yang kedua, ada keseragaman ukuran, di mana keseragaman ukuran digunakan untuk mengetahui tingkat keakurasian ukuran antara tablet satu dengan yang lainnya. Untuk parameternya yaitu diameter tebal tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Untuk rumusnya yaitu D sama dengan 1/3T dikurang 3T. Yang ketiga ada keseragaman bobot, di mana keseragaman bobot itu untuk memastikan setiap tablet mengandung zat aktif dalam jumlah yang seragam. Untuk parameternya yaitu tidak lebih dari 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A. Dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga pada kolom B. Untuk rumusnya yaitu persen penyimpangan sama dengan bobot tablet dikurangi bobot rata-rata dibagi bobot rata-rata dikali 100%. Untuk penyimpangan bobot rata-rata pada kolom A dan B disesuaikan dengan bobot tablet yang digunakan. Yang keempat, ada kekerasan tablet, di mana kekerasan tablet itu
untuk menunjukkan ketahanan tablet terhadap tekanan mekanis saat penanganan. Untuk parameternya yaitu, pada tablet besar lebih dari 500 mg sama dengan 7-10 kilo. Dan untuk tablet kecil kurang dari 500 mg sama dengan 4-6 kilo. Yang kelima ada kerapuhan tablet, yaitu untuk uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami selama pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan. Untuk parameternya yaitu, nilai F dinyatakan baik bila tidak lebih dari 1%. Untuk rumusnya, F sama dengan A dikurangi B dibagi A dikali 100%, di mana A itu adalah bobot tablet sebelum diuji, dan B itu bobot tablet setelah diuji. Yang keenam, ada uji disolusi, yaitu untuk menentukan kecepatan atau jumlah zat aktif yang terlepas. Untuk parameternya, tahapan S1, jumlah yang diujinya 6, kriteria penerimaannya, tiap unit sediaan tidak kurang dari Q ditambah 5%. Untuk tahapan S2, jumlah yang diujinya 6, kriteria penerimaannya, rata-rata dari 12 unit, S1 ditambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Q dikurangi 15%. Untuk tahapan S3, jumlah yang diujinya 12, kriteria penerimaannya, rata-rata dari 24 unit, S1 ditambah S2 ditambah S3 adalah sama dengan lebih besar dari Q. Tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih besar dari Q dikurangi 15%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q dikurangi 25%. Yang ketujuh ada waktu hancur, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk tablet hancur dalam medium tertentu. Parameternya yaitu, kecuali dinyatakan lain, semua tablet harus hancur tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut, dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut selaput. Yang kedelapan ada keseragaman sediaan, yaitu derajat keseragaman jumlah zat aktif dalam satuan sediaan. Uji keseragaman sediaan ini terdiri dari keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Untuk tablet tidak bersalut, jika zat aktifnya lebih dari 25 mg atau lebih dari 25%, menggunakan keseragaman bobot. Dan jika zat aktifnya kurang dari 25 mg atau kurang dari 25%, menggunakan keseragaman kandungan. Untuk tablet salut selaput, jika zat aktifnya lebih dari 25 mg atau lebih dari 25%, menggunakan keragaman bobot. Dan jika zat aktifnya kurang dari 25 mg atau kurang dari 25%, menggunakan keseragaman kandungan. Untuk tablet lainnya, jika zat aktifnya lebih dari 25 mg atau lebih dari 25%, menggunakan keseragaman kandungan. Dan jika zat aktifnya kurang dari 25 mg atau kurang dari 25%, menggunakan keseragaman kandungan. Untuk nilai penerimaannya, NP sama dengan M dikali X ditambah KS. Keseragaman sediaan memenuhi syarat jika nilai penerimaan 10 unit sediaan pertama tidak kurang atau sama dengan L1%. Jika nilai penerimaan lebih besar dari L1%, lakukan pengujian pada 20 unit sediaan tambahan dan hitung nilai penerimaan. Memenuhi syarat jika nilai penerimaan akhir dari 30 unit sediaan lebih kecil atau sama dengan L1% dan tidak ada satu unit pun kurang dari atau tidak satu pun lebih dari, kecuali dinyatakan lain,
nilai L1 adalah 15,0 dan L2 adalah 25,0. Selanjutnya ada parameter evaluasi fisik pada sirup atau suspensi. Yang pertama ada uji organoleptis, di mana yaitu pengamatannya terhadap warna, bau, dan rasa harus sesuai. Yang kedua, bobot jenis, yaitu suatu pengujian untuk mengevaluasi massa jenis atau densitas dari suatu bahan. Caranya, menimbang bobot piknometer kosong, kemudian sampel dimasukkan ke dalam piknometer kosong dan dilihat penimbangan bobot piknometer yang telah diisi sampel. Dengan rumus B dikurangi A dibagi volume piknometer yang digunakan. Yang ketiga ada viskositas, yaitu untuk menentukan viskositas atau kekentalan suatu cairan atau semi padat seperti sirup atau suspensi untuk menilai kestabilan dan konsistensi. Viskositas ini menggunakan viskometer untuk tipenya yaitu tipe R untuk semi liquid dan tipe L untuk liquid. Yang keempat ada stabilitas fisik, yaitu dilakukan dengan penyimpanan pada 3 suhu yang berbeda, di mana ada suhu dingin, suhu ruang, dan suhu ekstrim. Yang kelima, ada volume terpindahkan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5 halaman 1571 sampai 1573, volume terpindahkan yaitu volume cairan yang dapat dikeluarkan dari wadah dosis tunggal atau dosis ganda dalam kondisi penggunaan normal yang tidak boleh kurang dari volume yang dinyatakan pada etiket. Yang keenam, ada homogenitas, yaitu keadaan sediaan yang memiliki komposisi yang seragam, baik dalam bentuk, warna, maupun kandungan zat aktif tanpa adanya pemisahan atau penggumpalan bahan. Yang ketujuh, ada redispersibilitas, yaitu perlakuan suatu suspensi untuk kembali terdispersi secara homogen setelah penyimpanan hanya dengan pengocokan ringan, tanpa terbentuk endapan atau agregat yang sulit dipecah. Yang kedua ada fungsi dan prinsip kerja instrumen. Yang pertama ada tape density, yaitu untuk menentukan densitas ketuk dan kompresibilitas serbuk atau granul. Prinsipnya, serbuk dimasukkan ke dalam gelas ukur, lalu diketuk secara otomatis sejumlah tertentu, biasanya 0, 10, 500, dan 1250 kali. Volume serbuk diukur sebelum dan setelah diketuk untuk menghitung kepadatan curah dan kepadatan mampat. Dari hasil tersebut, maka dapat diketahui indeks K dan rasio Hausner-nya. Yang kedua, ada moisture analyzer, yaitu untuk menentukan kadar air dalam bahan baku atau sediaan padat, seperti granul, serbuk, atau tablet. Prinsipnya yaitu menggunakan metode termografimetri. Dengan cara sampel ditimbang, dimasukkan dan dipanaskan dengan suhu tertentu, biasanya 100 sampai 150 derajat Celcius, dan berat hilang akibat penguapan udara dihitung secara otomatis. Yang ketiga ada variabilator, yaitu untuk menilai ketahanan tablet terhadap terjadinya dan guncangan mekanis selama proses pengemasan, transportasi, atau penanganan. Prinsipnya, tablet ditimbang sebanyak bila kurang dari 650 mg, maka 6,5 gram. Bila lebih dari 650 mg, maka menggunakan 10 tablet. Kemudian, setelah ditimbang, tablet dimasukkan ke dalam drum yang berputar biasanya dengan putaran 100 putaran dengan RPM 50. Setelah itu, tablet dibersihkan dari debu dan ditimbang kembali.
Yang keempat, ada hardness tester, yaitu untuk mengukur kekuatan mekanik tablet terhadap tekanan. Prinsipnya, tablet diletakkan di antara dua permukaan gaya mekanik yang diberikan secara perlahan sampai tablet pecah. Gaya yang diperlukan dalam kilogram atau newton disebut kekerasan tablet. Yang kelima ada dissolution tester, yaitu untuk menentukan laju dan jumlah zat aktif yang larut dari sediaan padat oral, seperti tablet atau kapsul ke dalam medium pelarut. Prinsipnya, tablet dimasukkan ke dalam media pelarut, misal HCl 0,1N atau baper pH tertentu pada suhu 30 derajat plus minus 0,5 derajat Celcius. Sedang diaduk menggunakan alat. Ada 4 tipe untuk pedal disolusi, yaitu 1. Tipe keranjang, yang kedua tipe dayung, yang ketiga tipe silinder kaca bolak-balik, yang keempat sel yang dapat dialiri. Untuk tipenya bisa dilihat dari monografi pada Farmakope Indonesia. Kemudian, sampel diambil pada waktu interval waktu tertentu dan dianalisis kadar zat aktifnya, biasanya dengan spektrofotometri UV visible. Yang keenam ada piskometer, yaitu untuk menentukan viskositas atau kekentalan suatu cairan atau semi padat seperti sirup, gel, atau suspensi untuk menilai kestabilan dan konsistensinya. Prinsipnya, berdasarkan hambatan fluida terhadap gerakan optik atau gaya geser. Kekentalannya itu untuk tipe R untuk semi-liquid dan untuk tipe L untuk liquid. Yang ketiga ada stabilitas fisik sediaan emulsi dan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik. Untuk stabilitas fisik sediaan emulsi, yang pertama, tidak terjadi pemisahan fase. Fase internal dan eksternal tetap menyatu secara homogen. Yang kedua, ukuran tetesan fase terdispersi tetap stabil, tidak terjadi penggumpalan atau koalesensi. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan warna, bau, dan viskositas yang mencolok selama masa simpan. Yang keempat, tidak terbentuk endapan atau sedimentasi atau penggabungan tetesan atau creaming secara signifikan. Yang kelima, dapat kembali homogen setelah dikocok ringan apabila terjadi pemisahan ringan. Yang keenam, tidak terjadi cracking atau pemisahan permanen dari fase yang tidak bisa dikembalikan lagi meski dikocok. Adapun faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik, di antaranya, yang pertama, perbedaan berat jenis antara kedua fase. Yang kedua, kohesi fase terdispersi, sifat kohesi yang minimum adalah yang baik. Yang ketiga, persentase padatan di dalam emulsi. Yang keempat, temperatur luar yang ekstrim. Yang kelima, ukuran droplet fase terdispersi. Yang keenam, viskositas fase kontinu. Yang ketujuh, muatan fase terdispersi. Yang kedelapan, distribusi ukuran butiran fase terdispersi. Dan yang kesembilan, tegangan interfasial antara kedua fase. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun penulisan di PowerPoint ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.